Gua Jepang, dan juga Curug Omas. Sekarang saya sudah berada di Gua Belanda. Gua Belanda merupakan gua peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1906 sebagai terowongan penyadapan aliran air Sungai Cikapundung untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dibuat oleh BEM, yaitu Badusche Electric Citeit Matschappij. Berada di dalam Gua Belanda. Sedikit info tentang gua ini, pada tahun 1918 beralih fungsi dari penyadapan air menjadi untuk kepentingan militer dengan penambahan beberapa ruang di bagian sayap kiri dan juga bagian sayap kanan dari terowongan utama. Sementara itu untuk PLTA dan juga penyadapan air tidak lagi melalui Gua Belanda, melainkan melalui saluran-saluran air yang berada di dalam bawah tanah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian ruangan yang ada di Gua Belanda ini. Sekarang tempat saya berdiri merupakan pintu gerbang utama dari Gua Belanda. Bagian sebelah kanan saya di depan itu merupakan lorong pemeriksaan. Dan juga ada 4 lorong-lorong yang dari sebelah kanan saya ini merupakan lorong sel tahanan. Dan di bagian kiri saya ini merupakan ruangan interogasi. Ada terdapat ruangan interogasi sentral di bagian sana. Dan di jalan sana merupakan jalur ventilasi. Oke, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke Gua Jepang dari Gua Belanda. Jarak dari Gua Belanda ke Gua Jepang sekitar 700 meter dan ini merupakan suasana perjalanan menuju ke Gua Jepang. Ini dulu dibikinnya itu selama 3 tahun. Ini dibikinnya dari tahun 1942 sampai 45. Ini kalau yang bikinnya dulu ini orang kita dulu, orang pribumi kebanyakan disebut kerja paksa Romusa. Jadi dulu tujuan Jepang bikin di sini itu selain untuk persembunyian, ini digunakan juga itu untuk bunker. Jadi untuk penyimpanan logistik. Jadi logistik itu bukan makanan, tapi peralatan perang kayak amunisi, senjata. Ini di sini. Ini kan tadinya gunung batu, ini digalinya itu menggunakan alat-alat manual, ini dipahat. Ini bisa dilihat nih bekas pahatannya. Jadi selain menggunakan pahat itu pakai cangkul, pakai lindis, ini peralatannya pakai manual dulu. Ini kalau jenis batuannya itu namanya antoire. Jadi ini tahan gempa juga batuannya. Jadi nggak mudah retak atau runtuh. Kalau untuk penerangannya ini dulu menggunakan lentera sama obor. Kita bisa ke kanan dulu. Jadi Gua Jepang ini dari awal pembikinan sampai sekarang ini masih berbentuk aslinya. Jadi belum ada renovasi sama sekali. Ini ada ventilasinya yang tembus tadi keluar. Nah ini, jadi fungsi dari ventilasi ini selain untuk lubang udara ini digunakan juga untuk lubang darurat. Jadi untuk lubang kaburnya juga. Nah, ini harus jongkok baru kelihatan. Ini kan kiri kanan, ntar di pintu keempat ada satu lagi. Kalau dulu mah ini ada pintu-pintunya. Cuma kalau Gua Jepang dikarenakan ini pintunya kan dulu dari kayu semua. Jadi udah pada lapuk. Ini kan kalau luas semuanya ini 550 meter 4 pintu. Pas tadi. Ini sekelilingnya masih batu, bawahnya juga ini masih tanah. Ini masih original. Nah ini pahatnya, ini masih ada. Terus nih pakai alatnya. Jadi kita pakai ini pahat, ini namanya pahat. Dulu pukulnya
senjatanya itu pakai palu sedikit-sedikit. Kita bisa ini. Ini sebelah kiri itu bukan ruangan. Jadi ruangan ini dulu hanya digunakan untuk tempat peristirahatan di atas ini. Cuma ini dulu digunakan untuk komandan Jepang. Nah, ini ujungnya dari depan sampai ujung sini itu 75 meter panjangnya. Kalau itu buat peristirahatan juga Pak? Ya, sama. Oh, Kita baik lagi. Jadi dulunya orang Jepang sebelum mereka selesai mempergunakan di sini itu menggunakan yang Belanda dulu. Nah, kalau yang Belanda dulu digunakan sama orang Jepang itu khusus untuk ruang tahanan, ruang penjara. Kalau yang di Belanda. Tapi kalau beristirahatnya tetap di sini gitu ya Pak? Ya, kalau kayak kantornya gitu di sini? Ya, cuma di sini makan khususnya di itu untuk penyimpanan gudang-gudang senjata, Logistik, gudang ya. amunisi di sini. Tapi lebih gede di sini ya Pak? Kalau besar gua Belanda, cuma kalau gua Jepang ini kan pintunya yang banyak. Iya ya, sepatnya. Ya. Nah, ini sebelah kiri tuh pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga. Ini pintu yang keempat yang paling besar. Ini juga lantainya sih Mas dari dulu gini? Iya, ini dari dulu lantainya masih aslinya. Iya. Kalau belakang kan udah di tembok. Iya. Kalau ini juga udah pakai ubin. Nah, ini pintu yang keempat. Jadi pintu yang keempat ini dari 4 pintu ini juga yang paling besar. Karena ini dulu digunakan untuk akses keluar masuk kendaraannya, membawa barang-barang. Nah, ini pintu utamanya. Ini di ujung ada ventilasi yang kedua. Nah, ini ventilasi yang kedua. Kenapa dibikin ventilasi kiri kanan? Karena semua pintu depan itu kan ditutup, jadi biar nggak pengap juga. Oh iya. Ini kan gua Jepang ini semuanya ada 5 pintu. Kalau pintu yang kelimanya ya persis di balik dinding ini yang tadi ada kan di luar? Ada. Nah, itu pintu yang kelima. Nah, Kalau ini Pak, ini tempat istirahat juga atau? bukan nih. Ya tadinya ini mau ditembusin ke pintu yang keempat. Cuma kan keburu merdeka. Jadi gua Jepang ini sebenarnya masih tahap Pembangunan. pembuatan, Oh, iya. pembangunan. Karena mereka itu lebih lama yang nempatin yang gua Belanda. Jadi di sini tuh bikin buat sarana tambahan. Oh. Cuma digunakan dulu untuk penyimpanan gudang senjata, gudang amunisi itu di sini. Oke, jadi setelah mendengar penjelasan dari pemandu gua Jepang ini, saya bisa menyimpulkan beberapa hal ataupun bisa menjelaskan sedikit sejarah tentang gua Jepang. Gua Jepang ini dibangun selama 3 tahun dari tahun 1942 sampai 1945 yang dibangun oleh pribumi atau masyarakat asli Indonesia. Saat itu selama 3 tahun itu mungkin bisa dibilang atau itu adalah kerja paksa Romusa pada zaman Jepang saat itu. Bangunan ini merupakan bangunan asli, gua asli yang belum ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Bahkan dari tembok-temboknya pun masih dari batu yang tahan gempa. Saat waktu itu pembangunannya digunakan pahat dan juga dari cangkul dan menggunakan alat-alat yang tradisional. Gua ini merupakan tempat logistik untuk menyimpan senjata dan amunisi-amunisi perang dan juga terdapat beberapa ruang peristirahatan. Di sini terdapat 4 pintu dan di sebelah kanan merupakan pintu yang paling besar, itu merupakan pintu yang digunakan untuk melaju kendaraan untuk mengangkut senjata-senjata. Dulu zaman Jepang juga mereka menggunakan gua Belanda sebagai tempat menaruh sel.
Oke, jadi sekian video-video tentang perjalanan saya hari ini di Taman Hutan Raya IRH Juanda. Kesan-kesan saya adalah saya sangat senang karena bisa lebih memahami lagi sejarah-sejarah Indonesia, terlebih lagi sejarah tentang Gua Belanda dan juga Gua Jepang. Menurut saya, materi hari ini yang saya pelajari bisa digolongkan menjadi mata pelajaran sejarah Indonesia untuk SMA. Terima kasih.